Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zahratul Habibah, bertindak sebagai pembicara pertama, serta rekan saya Indah Emilia bertindak sebagai pembicara kedua, dan Lukman Banu Zaman bertindak sebagai pembicara yang ketiga. Dalam hal ini, kami dari IAIN Madura sangat menyetujui mosi debat kita pada hari ini, yang mana tentang pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU Omnibus Law. Kita sangat menyetujui mosi debat pada perdebatan kali ini, yang mana pengesahan Omnibus Law menjadi undang-undang. Dalam hal ini sangat dibutuhkan karena mengapa terkait dengan cita-cita Indonesia pada 2045 yang mana akan terjadi bonus demografi. Untuk hal itu, Indonesia perlu mempersiapkan banyak bekal untuk menghadapi tantangan perekonomian yang akan membuat persaingan yang sangat ketat. Kemudian, UU Omnibus Law ini juga menawarkan pembenahan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana telah terjadi overregulasi dan juga overlapping. Negara yang sudah menerapkan yaitu negara yang sudah maju, yang mana mereka sudah menerapkan Omnibus Law sejak lama. Mereka menerapkan allocation kepada negaranya, contohnya Amerika Serikat yang sudah menjadi negara adidaya. Kita tahu itu semua, dan itu adalah saingan kita di masa demografi yang akan mendatang. Untuk itu kita perlu bekal untuk bagaimana ekonomi di Indonesia ini menjadi perekonomian yang dapat menjadi percontohan ataupun perekonomian tertinggi. Jadi kita semua pada nyatanya tergesa-gesa untuk mengkritik DPR yang telah memperjuangkan untuk menyederhanakan undang-undang yang telah terjadi regulasi ataupun overlapping ini. Untuk ini saya akan memberikan pengukuhan bahwa dalam mosi debat kali ini kita adalah tim pro, yaitu menyetujui tentang bagaimana Undang-Undang Omnibus Law ini diterapkan di Indonesia. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Indah Emilia bertindak sebagai pembicara kedua dari tim pro mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law menjadi undang-undang. Omnibus Law di sini bukanlah suatu hal yang baru, karena sudah banyak negara-negara yang menerapkannya. Di antara negara tersebut yaitu Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menerapkan Omnibus Law, yaitu sekitar tahun 1840. Seorang pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia, Jawahir Tontowi, mengatakan, Undang-Undang Omnibus Law di luar negeri sana berjalan efektif. Undang-Undang Omnibus Law di sini bertujuan untuk mengamandemen, memangkas dan atau mencabut beberapa undang-undang yang lain, sehingga undang-undang ini dianggap sangat baik jika diterapkan di negara kita, yang mana negara kita Indonesia mengadopsi sistem administrasi negara yang kompleks, sehingga dari sistem administrasi negara tersebut menyebabkan birokrasi di negara kita ini sangat rumit dan regulasinya saling tumpang tindih, sehingga hal tersebut menimbulkan skala ekonomi biaya tinggi. Dan kondisi tersebutlah yang selama ini menjadi penghambat pembangunan dan juga investasi di negara kita. Undang-undang Omnibus Law sangat perlu diterapkan di negara kita, karena undang-undang tersebut menjadi jalan pintas untuk melakukan reformasi birokrasi, agar birokrasi di negara kita ini menjadi lebih ramping, efektif, efisien, dan juga bebas korupsi. Namun halnya, jika kita tidak segera menerapkan Omnibus Law, maka negara kita akan menghadapi masalah ekonomi dan juga pembangunan di masa yang akan mendatang. Dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, Indonesia, itu negara kita ini terdaftar sebagai negara penghutang terbesar ke-7 di dunia, yaitu berkisar 6.300 triliun. Kemudian yang kedua, masalah pengangguran, yang mana tingkat pengangguran di negara kita masih terbilang tinggi, yaitu berkisar 10,7 juta atau 9,1% dari total jumlah angkatan kerja. Kemudian yang ketiga, pendapatan negara kita terbilang bermasalah karena sulit mencapai target, dan negara kita sedang mengalami defisit anggaran sekitar 682 triliun atau minus 4,16% dari PDB.
Dan masalah kondisi ekonomi yang buruk menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,2%. Sehingga dari masalah-masalah tersebutlah, maka Undang-Undang Omnibus Law harap untuk segera diterapkan di negara kita. Karena jika negara kita segera menerapkan Undang-Undang Omnibus Law, maka negara kita akan mendapatkan insentif dan juga kemudahan berinvestasi. Dan dari kemudahan berinvestasi tersebut akan menarik banyak investor untuk kemudian berinvestasi di negara kita. Dan dari hal tersebut secara tidak langsung akan membuka banyak lapangan kerja. Yang ini merupakan dampak positif, terutama terhadap para pengangguran. Yang sampai detik ini pun belum ada solusi untuk menangani pengangguran di negara kita. Namun jika di kemudian hari terdapat pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan negara kita, maka bukanlah suatu aib jika undang-undang tersebut kemudian direvisi. Karena Undang-Undang Dasar 1945 pun sudah 4 kali diamandemen. Dan jika kita terus-menerus hanya mempertentangkan masalah Undang-Undang Omnibus Law, maka itu merupakan suatu kesalahan. Karena suatu pembangunan membutuhkan investasi, sedangkan investasi membutuhkan kepastian hukum. Dan kepastian hukum tersebut hanya dapat kita peroleh jika negara kita menerapkan Undang-Undang Omnibus Law. Maka perlu kiranya Undang-Undang Omnibus Law segera diterapkan di negara kita untuk kemudian mengatasi masalah regulasi-regulasi di negara kita yang saling tumpang tindih. Sehingga kami di sini dari tim Pro setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu mengenai pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law menjadi undang-undang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya pembicara ketiga akan menyampaikan pendapat kita terkait pro dalam penerapan Omnibus Law di Indonesia. Apabila kita melihat kepada sejarah yang sudah ada di negara-negara yang menerapkan Omnibus Law, kita akan mengetahui bahwa negara yang menerapkan Omnibus Law rata-rata adalah negara yang memiliki jumlah jiwa yang tinggi di negara tersebut. Kita bisa lihat saja contohnya adalah Amerika Serikat yang memiliki jumlah jiwa terbesar di dunia setelah Cina. Nah, kita akan mengetahui bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah jiwa yang besar di dalam negara yang nomor 4 ke dunia memiliki tantangan yang sama dengan negara-negara seperti itu. Sehingga dalam melakukan penyerapan efektivitas tenaga kerja, hal ini sangat dibutuhkan dalam negara kita. Karena negara yang baik dan menciptakan ekonomi yang baik adalah negara yang memiliki tingkatan full employment. Bagaimana negara itu dapat menerapkan suatu sistem, bagaimana caranya tidak ada salah satu dari penduduk mereka tidak memiliki pekerjaan untuk yang bisa mereka lakukan dalam melakukan tatanan keekonomian mereka. Jika kita melihat kepada faktor secara pembagian antara ekonomi makro dan ekonomi mikro, kita akan harus memiliki pandangan yang sangat luas terkait ini semua, terutama dalam penerapan Omnibus Law ini. Seseorang yang memiliki pikiran secara mikro saja tidak akan mampu menyerap apa yang akan dimaksud dari Omnibus Law ini, tidak akan dapat mampu memahami apa kebajikan-kebajikan yang akan kita dapatkan dalam sektor makro dalam suatu ekonomi yang akan membawakan negara kita segala sesuatu yang berdampak nilainya pada positif. Nah, jika kita hanya melihat kepada faktor yang berbau mikro saja, kita akan berkata ini buruh, ini buruh, ini buruh, ini buruh, ini buruh. Sedangkan pembahasan akan buruh itu adalah sesuatu yang sifatnya mitos. Apabila kita mengenyahkan apa-apa yang sifatnya yang berbau investor, kita melalui logika sederhana saja. Bank tidak akan memberikan pinjaman yang sangat besar kepada buruh. Kenapa? Karena ada kebijakan bank yang akan mengejawantahkan itu semua, termasuk dalam pemberian pinjaman. Bank akan lebih berani memberikan pinjaman kepada investor daripada buruh. Ini kenapa? Karena dalam sektor pembangunan, peran investor dalam suatu kegiatan ekonomi makro itu memiliki tempat yang spesial. Bukan berarti ini mengenyahkan dari apa-apa yang berbau sifatnya buruh dan kita tidak memiliki kepedulian akan hal itu. Karena apabila kita tidak mempedulikan kepada investor, semua pembahasan tentang buruh adalah mitos belaka dan kita tidak bisa melanjutkan ini semua. Maka mari berpikir makro, tidak menghindari yang mikro, tapi kita bijaksana dalam menentukan pilihan kita. Sekian.